adik-adik, apa kabar kalian? Baik, Kak. Coba lihat, hari ini kakak bawa apa ya? Buah-buahan. Kakak juga bawa beberapa buku loh. Salah satunya dongeng yang berjudul tentang apel yang tulus. Nah, siapa yang gemar membaca? Saya, Kak. Nah, adik-adik tahu nggak apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Saya, Kak, membuat teduh, Kak. Seperti ini nih, pohon yang rindang bisa buat kita berteduh. Ya, lalu? Saya, Kak, mempercantik lingkungan. Tuh bunga-bunga di taman cantik kan, senang melihatnya. Ya, kakak setuju. Pasti masih banyak lagi ya manfaat lainnya, salah satunya sebagai sumber makanan. Nah, dapatkah adik-adik bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Menurutku, kalau tidak ada tumbuhan, kita akan merasa kepanasan. Kalau tidak ada tumbuhan, dapat menyebabkan banjir dan longsor. Ya, betul tentunya. Dan adik-adik wajib bersyukur dengan cara menjaga kelestarian lingkungan, tumbuhan, dan semua makhluk hidup di sekitar kita. Ya, adik-adik, sekarang kita simak yuk cerita yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Cerita ini kakak ambil dari buku siswa tema 2 pembelajaran 1. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel yang besar. Ada anak laki-laki berjalan di sekitaran pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon apel. Pohon apel juga sangat menyayangi anak itu. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama kembali. Sungguh menyentuh ya adik-adik, kisah pohon apel yang tulus. Adik-adik pelajari kembali dan pahami ya. Pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari dongeng pohon apel yang tulus? Nah, adik-adik, kakak punya buah apel nih. Nah, ada yang tahu nggak pohon apel tumbuhnya di mana? Saya, Kak. Mana? Di pegunungan, Kak. Ya, di pegunungan. Di pegunungan ada apa lagi sih selain pohon apel? Saya, Kak, ada pepohonan, Kak. Salah satunya pohon cemara. Ada lagi? Saya juga, Kak, saya melihat pohon cemara yang sangat tinggi. Pohon cemara ya. Pohon cemara. Kakak jadi ingat ada lagu judulnya Cemara karya Ate Mahmud. Nah, sekarang waktunya kita berdiri yuk. Kita gerakan tangan kita. Kita bernyanyi dan menari. Yeay! Adik-adik hebat, apa itu pola irama? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Setelah adik-adik mengetahui pengertian pola irama tadi,
Sekarang coba bertepuk dengan 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, dan 5 jari. Saat bertepuk dengan jari-jari, bisakah adik-adik membedakan suara lembut dan suara keras dari tepuk tempo irama lagu itu? Jadi, memang berbeda ya. Ketika bertepuk dengan 1 jari, 2 jari, 3 jari, dan 4 jari, suara tepukannya pelan dan tidak terlalu keras. Sementara saat adik-adik bertepuk dengan 5 jari, suara tepukannya keras dan bersemangat. Nah, adik-adik, kita bernyanyi sambil bermain pola irama lambat, sedang, dan cepat ya. Nah adik-adik gimana? Tadi kita sudah bernyanyi dan menari lagunya Cemara karya Pak Ate Mahmud. Seru ya? Seru, Kak. Tapi sedikit capek sih, Kak. Sudah, kalau gitu kita duduk dulu. Teman-teman, itu ada pohon cemara. Lihat, pohon cemara itu daunnya sangat lebat dan pohonnya sangat ramping. Ya betul adik-adik. Coba lihat deh, pohon cemara itu seperti tangan penari ya. Daun-daunnya bergerak-gerak ketika tertiup angin ya. Saatnya kuis. Pertanyaan pertama. Siapa teman pohon apel? Jawabannya adalah seorang anak laki-laki. Pertanyaan kedua. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Jawabannya adalah pohon apel merasa senang. Bagaimana jawaban adik-adik? Sama juga kan? Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Jawabannya adalah pohon apel mengizinkan anak laki-laki untuk memotong-motong cabangnya untuk dijadikan bahan membuat rumah. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Setelah dibantu, si anak laki-laki itu pergi meninggalkan si pohon apel. Oh, sedih sekali ya adik-adik. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Jawabannya adalah karena pohon apel merasa bahagia dapat bersama lagi dengan kawan lamanya, si anak laki-laki. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang dongeng, menemukan pesan yang terdapat dalam sebuah cerita dongeng Pohon Apel yang Tulus, serta menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Selain itu, adik-adik juga sudah diajak bernyanyi dan bergerak sesuai iringan lagu Cemara, karangan Pak Ate Mahmud. Ternyata, kita bisa mempelajari bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi sambil memeragakan pola irama sederhana pada lagu Cemara dengan tepat. Seru pokoknya.
Tetaplah ceria, jangan pernah berhenti berusaha. Semangat!